Halo sahabat Rajakom Solution, berbagi tips dan trik seputar komputer dan alat kasir. Kali ini saya mau membahas tentang iPOS 5. Jadi ini program toko yang sangat cocok untuk grosiran. Jadi ini dari awal belum ada database, kita buat dulu databasenya. Misalnya grosir, kita buat grosir aja di sini. Oke, login awal itu usernya admin, passwordnya admin standarnya masuk. Nah, silahkan diisi data-data yang diperlukan, nama kantor misalnya toko grosir, kemudian data perusahaannya boleh Grosir Mart, contoh saja, nanti silahkan disesuaikan. Oke, itu aja cukup, langsung diselesai. Oke. Nah, ini tampilan awalnya. Jadi yang perlu kita siapkan di awal adalah di bagian master data. Jadi apa yang kita butuhkan itu di master data itu standar-standarnya. Misalnya satuan. Pertama menuju ke satuan, silahkan diisi satuan yang diperlukan, box, dus, gelas dan lain sebagainya. Misalnya ada yang dalam bentuk botol. BTL, misal aja ini BTL. Karena ada satuan itu pastinya. Oke, sudah ada tambahan botol. Tutup setelah satuan jenis, boleh diisi alat tulis, alat listrik, ATK, makanan, minuman, obat dan lain sebagainya. Silahkan ditambah dengan klik baru. Saya gunakan yang ada aja. Kemudian itu yang poin penting, kalau grosiran itu di grup pelanggan, silahkan grup pelanggan ditentukan dari awal. Kalau ini karena bentuk level, jadi level 1, level 2 itu beda harga. Saya pakai contohin 3 level. General itu untuk umum nomor 1, kemudian nomor 2-nya itu bronze atau grosir. Ini levelnya 2, potongannya nggak usah diisi khusus, 2 aja di sini. Kemudian untuk anggota misalnya, anggota itu khusus untuk koperasi biasanya ya. Anggota ini levelnya grosir, tadi belum saya ubah, grosir. Kemudian anggota, atau disesuaikan namanya, nanti disesuaikan apa saja boleh, yang penting levelnya ini yang penting ya. Ini yang gold kita hapus saja karena ini cuma 3 level. Level umum, level grosir dan level anggota. Tentunya semakin tinggi levelnya semakin murah harga barangnya. Oke, itu yang penting. Jadi grup pelanggan, kemudian satuan dan jenis. Selanjutnya setelah kita buat daftar ini, kita buat daftar pelanggan. Jadi ini umum itu general, nggak usah diubah lagi, tinggal ditambahkan grosir dan anggota. Jadi grosir kita sesuaikan grosir, yang lainnya boleh isi boleh enggak, nanti grup pelanggannya pilih grosir. Yang ini nggak usah ada potongan, kosong seperti ini aja. Itu poinnya, tinggal simpan. Lanjut. Setelah grosir itu anggota. Anggota, kita pilih grup pelanggannya grup anggota. Jadi ini yang menentukan nanti ya. Oke, simpan. Selesai. Sudah punya 3 pelanggan dengan berbagai level. Level standar umum, anggota paling murah, grosir yang murah kedua. Oke, jadi sudah seperti itu. Terakhir bikin supplier. Jadi perlu kita namanya supplier. Kalau misalnya supplier khusus silahkan buat namanya, tapi saya buat di sini supplier bebas supaya isi aja defaultnya. Oke, simpan. Nah, itu sudah. Itu poin penting yang ada di master data. Lanjutannya tinggal input data barang. Cara input data barang di master data juga, klik item baru. Item baru, oke, kosong. Silahkan tentukan apakah barang, jasa, rakitan atau non inventory. Ini contohnya barang, saya contohin satu aja. Kodenya kita buat terurut aja, misalnya 0001, dengan anggapan kita nanti barangnya sampai 10 ribuan item. Anggap segitu. Misalnya nama barangnya air mineral. Air mineral 600 ml misalnya. Buat identitas yang jelas, karena nanti kan ini menentukan identitas barangnya. Jenisnya minuman.
Yang lainnya dikosong aja, nggak usah diisi, langsung ke satuan dan harga. Nah, di sini yang menentukan barang harganya untuk level itu. Ini dicentang, tadi data umum, kemudian di satuan pilih centang berdasarkan level. Nah, ini level. Satuan dasarnya apa? Pieces atau botol boleh. Barcode-nya silahkan diisi, di scan di produknya ada. Ini saya contohin aja. Oke, kemudian harga pokoknya berapa? Misalnya harga pokoknya anggaplah 2.500. Nah, di sini kita menentukan harga levelnya. Level 1 untuk umum kita jual 3.500. Harga level 2 itu tadi anggota, maksud saya grosir misalnya dikasih harga 2.000 atau 3.000. Dan level 3 khusus anggota di koperasi kita misalnya itu di harga 2.800. Nah, jadi seperti ini ngisi levelnya. Kalau misalnya ada satuan di atas pieces, dus misalnya, satu dusnya isi berapa? Ini contohnya, anggaplah 16. Jadi ini pokoknya 2.500 dikali 16. Sebentar, kalkulator mana ya nih? 2.500 dikali 16. Jadi pokoknya adalah 285.000. Ini salah tadi ya. 2.500 kali 16. 40.000 pokoknya. Tadi salah. 40.000. Ini diisi barcode dusnya 012345 misalnya. Pasti berbeda barcode antara dus dengan piecesnya. Seperti ini, tinggal diisi harga jualnya. Untuk ke level 1 kita jual 45 misalnya. Kemudian ke grosir kita jual 43.000 contoh aja. Untuk anggota kita sendiri 41.000. Jadi nyari untung terendah di anggota kita. Seperti ini hitungannya, tinggal simpan. Selesai. Klik daftar item untuk melihat daftar yang kita buat tadi. Ini masih belum ada stok. Jadi ini sudah. Ini harga dusnya, ini harga piecesnya. Oke. Setelah ini kita menambahkan stok. Cara menambahkan stok, klik di pembelian. Sudah selesai urusan kita dengan master data ke pembelian. Pilih daftar pembelian lalu klik tambah. Sini kosong, pilih kode item yang tadi, air mineral, karena kita cuman baru buat satu produk. Nah, ini boleh dipilih dus atau pieces. Boleh aja yang mana mau dipakai. Kalau dus sesuaikan dengan satuannya. Misalnya kita punya 10 dus. Jadi otomatis sistem menghitung 400.000. Nah, ini apakah kita kredit atau tunai ke suppliernya? Misalnya tunai aja ya, biar gampang. Nanti akan saya contohkan untuk yang kredit. Oke, tunai 400.000, kemudian pilih suppliernya, supplier bebas. Sudah selesai, tinggal simpan. Oke, ini ditutup. Kemudian cek daftar item, ini stoknya belum bertambah, di refresh dulu pada bagian ini. Oke, sudah masuk stok. Setelah masuk stok, kita langsung ke penjualan. Terakhir nih penjualan, kasir ditambah. Lanjut transaksikan barangnya, tinggal scan atau tinggal ketik namanya di sini boleh, karena saya tidak pakai scanner. Air mineral. Oke. Apakah pieces atau dus? Kalau misalnya satu pieces silahkan. Kalau misalnya satu dus tinggal dirubah satuannya jadi dus. Nah, seperti ini. Nah, ini kan harga umum, jadi otomatis menghitung ke harga umum. Seandainya dia anggota, tinggal pilih anggota, langsung berubah ke 41.000. Tinggal pilih ke grosir, langsung berubah ke 43.000 sesuai dengan aturan yang kita buat tadi. Oke, terakhir bayar. Pembayarannya misalnya dengan uang 100.000. Kemudian simpan cetak. Maka ini otomatis mencetak ke printer jika sudah terinstall printer. Jadi seperti itu simpelnya menggunakan program kasir iPOS 5 untuk grosir dan eceran juga bisa. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan nanti DM aja. Sukses semua.